Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang akuntansi piutang dan persediaan pemerintah daerah. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Selagi Puspa. Saya Ika Mahardika. Saya Nadila Nusadrina. Saya Nabila Malina. Saya Rahmastiani. Penjelasan pertama akan dibacakan oleh Nadila. Nadila, dipersilakan. Ya, pertama kita akan mempresentasikan akuntansi piutang dan persediaan pemerintah daerah. Akuntansi piutang. Piutang salah satu aset yang cukup penting bagi pemerintah daerah, baik dari sudut pandang potensi kemanfaatannya maupun dari sudut pandang akuntabilitasnya. Semua standar akuntansi menempati piutang sebagai aset yang penting dan memiliki karakteristik tersendiri baik dalam pengakuan, pengukuran, maupun pengungkapannya. Buletin Teknis SAP nomor 02 tahun 005 menyatakan piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain, termasuk wajib pajak atau bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Hal ini senada dengan berbagai teori yang mengungkapkan bahwa piutang adalah manfaat masa depan yang diakui pada saat ini. Next. Aset berupa piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasi atau net realizable value. Alat untuk menyesuaikan adalah dengan melakukan penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya di masa akan datang dari seseorang atau korporasi atau entitas lain. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif, tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis atau karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu, tergantung kondisi dari debitornya. Mekanisme perhitungan dan penyisihan saldo piutang yang mungkin tidak dapat ditagih merupakan upaya untuk menilai kualitas piutang. Piutang dilihat dari sisi peristiwa yang menyebabkan timbulnya piutang dibagi atas pungutan, perikatan, transfer, antar pemerintahan, dan tuntutan ganti kerugian daerah. Piutang diakui saat timbul klaim atau hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain. Piutang dapat diakui ketika diterbitkan surat ketetapan atau dokumen yang sah, atau telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan, atau belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan. Next. Sementara itu, pengukuran piutang pendapatan disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan, atau disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang terutang oleh pengadilan pajak yang mengajukan banding, atau disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh Majelis Tuntutan Ganti Rugi. Piutang disajikan sebesar nilai besi yang dapat direalisasikan atau net realizable. Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.
Penggolongan kualitas piutang merupakan salah satu dasar untuk menentukan besaran tarif penyisihan piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo atau umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi piutang pada tanggal pelaporan. Next. Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang. Penyisihan dilakukan setiap bulan, tetapi pada akhir tahun baru dibebankan. Pencatatan transaksi penyisihan piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan. Apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya. Pada tanggal pelaporan berikutnya, pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap perkembangan kualitas piutang yang dimilikinya. Apabila kualitas piutang masih sama, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian. Cukup diungkapkan di dalam CALK. Apabila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat, misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Piutang disajikan sebagai bagian dari aset lancar. Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam CALK. Next. Informasi dimaksud dapat berupa A. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran piutang. B. Rincian jenis-jenis saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya. C. Penjelasan atas penyelesaian piutang. Dan D. Jaminan atau sita jaminan jika ada. Khusus untuk tuntutan ganti rugi atau tuntutan perbendaharaan juga harus diungkapkan piutang yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan. Penghapus bukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam CALK agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nama nilai piutang, nomor, dan tanggal keputusan penghapusan piutang. Dasar pertimbangan penghapus bukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu. Next. Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 dengan klasifikasi sebagai berikut. Yang pertama, kualitas piutang lancar. Kedua, kualitas piutang kurang lancar. Ketiga, kualitas piutang diragukan. Keempat, kualitas piutang macet. Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh kepala daerah atau self-assessment dilakukan dengan ketentuan. Yang pertama, kualitas lancar dengan kriteria umur piutang kurang dari 1 tahun dan wajib pajak menyetujui hasil pemeriksaan, wajib pajak korporatif, wajib pajak liquid, dan wajib pajak tidak mengajukan keberatan atau banding. Yang kedua, kurang lancar dengan kriteria umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun, wajib pajak kurang kooperatif, wajib pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan, wajib pajak mengajukan keberatan atau banding. Yang ketiga, kualitas diragukan dengan kriteria umur panjang 3 sampai dengan 5 tahun, wajib pajak tidak kooperatif, wajib pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan, wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas. Dan yang terakhir, kualitas macet dengan kriteria umur piutang di atas 5 tahun, wajib pajak tidak ditemukan, wajib pajak bangkrut atau meninggal dunia, dan wajib pajak mengalami musibah. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nabila Malina.
Penggolongan kualitas piutang bukan pajak khusus untuk objek retribusi dapat dipilih berdasarkan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, kualitas lancar. Jika umur piutang 0 sampai dengan 1 bulan. Lalu kedua, kualitas kurang lancar. Jika umur piutang 1 sampai dengan 3 bulan. Yang ketiga, kualitas diragukan jika umur piutang 3 sampai dengan 12 bulan. Lalu kualitas macet jika umur piutang lebih dari 12 bulan. Next. Besarnya penyisihan piutang tidak tertagih pada setiap akhir tahun ditentukan sebagai berikut. Kualitas lancar taksirannya sebesar 0,5%, kurang lancar 10%, diragukan 50%, dan macet 100%. Next. Klasifikasi piutang, yaitu piutang pajak daerah, piutang retribusi, piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, piutang lain-lain PAD yang sah, piutang pemerintah pusat, piutang transfer pemerintah lainnya, piutang transfer pemerintah piutang pendapatan lainnya, bagian lancar tagihan jangka panjang, bagian lancar tagihan pinjaman jangka panjang kepada entitas lainnya, bagian lancar tagihan penjualan angsuran, bagian lancar tuntutan ganti kerugian daerah, dan uang muka. Next. Akuntansi piutang di SKPD, pihak yang terkait. Pejabat penata usahaan keuangan SKPD atau PPK SKPD dengan tugas 1. Mencatat transaksi atau kejadian piutang berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah dan valid ke buku jurnal laporan operasional atau LO dan neraca. 2. Melakukan posting jurnal-jurnal transaksi atau kejadian pendapatan LO dan pendapatan LRA ke dalam buku besar masing-masing rekening. Yang ketiga, menyusun laporan keuangan yang terdiri dari laporan realisasi anggaran atau LRA, laporan operasional atau LO, dan neraca dan catatan atas laporan keuangan. Bendahara penerima SKPD dengan tugas 1. Mencatat dan membukukan semua penerimaan ke dalam buku kas penerimaan SKPD. Yang kedua, membuat SPJ atas pendapatan. Dokumen yang dibutuhkan ada SKR daerah atau dokumen yang dipersamakan untuk piutang retribusi. Next. Nah, ada jurnal standar. Pada saat SKPD menerbitkan SKR daerah, oleh SKPD mencatat dengan jurnal standar di LO dan neraca piutang pada pendapatan. Lalu pada saat SKPD menerima pembayaran dan wajib retribusi, maka SKPD mencatat dengan jurnal standar kas bendahara pengeluaran pada piutang. Next. Di jurnal LRA-nya, perubahan sal pada pendapatan masing-masing LRA. Pada saat diterima nota kredit dari bank, di mana wajib retribusi melakukan pembayaran langsung ke rekening bendahara penerima atas pendapatan, maka SKPD akan mencatat jurnal standar di LO dan neraca kas bendahara pengeluaran pada pendapatan LO. Next. Di jurnal LRA-nya, perubahan sal pada pendapatan LRA. Pada saat diterima nota kredit dari bank, di mana wajib retribusi melakukan pembayaran langsung ke rekening bendaharaan penerima atas piutang, maka SKPD akan mencatat jurnal standar jurnal EO dan neraca kas bendahara pengeluaran pada piutang. Next. Di jurnal LRA-nya, perubahan sal pada pendapatan LRA. Sistem akuntansi piutang PPKD, pihak-pihak yang terkait ada pejabat penata usahaan keuangan PPKD atau PPKD, bendahara penerimaan. Lalu dokumen yang digunakan 1. Pejabat penata usahaan keuangan PPKD atau PPKD dan bendahara penerimaan. Lalu selanjutnya dilanjutkan dengan teman saya. Sistem akuntansi piutang di PPKD. Pihak yang terkait yaitu pejabat penata usahaan keuangan PPKD
atau PPK-PPKD dengan tugas 1. Mencatat transaksi atau kejadian piutang berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah dan valid ke buku jurnal LRA dan buku jurnal LO dan neraca. Kedua, melakukan posting jurnal transaksi atau kejadian pendapatan LO dan pendapatan LRA ke dalam buku besar masing-masing rekening. Yang ketiga, menyusun laporan keuangan yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan SAL, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, neraca, dan catatan atas laporan keuangan. Bendahara penerimaan PPKD dengan tugas 1. Mencatat dan membukukan semua penerimaan ke dalam buku kas penerimaan PPKD. 2. Membuat SPJ atas pendapatan. Dokumen yang digunakan untuk piutang pajak daerah yaitu SKP daerah atau SKP DKB atau dokumen yang dipersamakan. Piutang hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan menggunakan hasil RUPS atau dokumen yang dipersamakan. Pendapatan piutang lain-lain PAD yang sah seperti jasa giro atau bunga deposito, tuntutan ganti rugi daerah, piutang hasil eksekusi atas jaminan menggunakan dokumen nota kredit atau sertifikat deposito atau dokumen yang dipersamakan SK pembebanan atau SKP 2K atau SKT JM atau dokumen yang dipersamakan keputusan pengadilan atau dokumen yang dipersamakan. Piutang transfer pemerintah pusat seperti bagi hasil pajak dan bukan hasil pajak menggunakan dokumen PMK, DAU menggunakan Perpres, dan DAK menggunakan PMK, bukan hasil pajak menggunakan PMK. Piutang transfer pemerintah lainnya seperti dana otsus dan dana penyesuaian menggunakan dokumen PMK, sedangkan piutang dana BOS kurang salur menggunakan keputusan kepala daerah atau PMK atau dokumen yang dipersamakan. Piutang transfer pemerintah daerah lainnya seperti bagi hasil pajak dan bantuan keuangan menggunakan keputusan kepala daerah atau dokumen yang dipersamakan. Bantuan keuangan menggunakan dokumen keputusan kepala daerah atau dokumen yang dipersamakan. Sedangkan piutang pendapatan lainnya menggunakan dokumen yang dipersamakan. Bagian lancar tagihan jangka panjang dan bagian lancar tagihan pinjaman jangka panjang kepada entitas lainnya menggunakan dokumen surat keputusan kepala daerah atau dokumen yang dipersamakan. Bagian lancar tagihan penjualan angsuran menggunakan dokumen kontrak atau perjanjian penjualan secara angsuran atau yang dipersamakan. Bagian lancar tuntutan ganti kerugian daerah menggunakan dokumen surat keputusan pembebanan kerugian atau dokumen yang dipersamakan. Uang muka menggunakan dokumen SP2D atau nota debit atau dokumen yang dipersamakan. Jurnal standar telah diterbitkan SKP daerah pajak hotel dan wajib pajak belum melakukan pembayaran, maka fungsi akuntansi akan melakukan jurnal standar yaitu jurnal LO dan neraca piutang pada pendapatan LO. Telah diterima nota kredit dari bank atau bukti tanda terima pembayaran atau bukti penerimaan kas atau dokumen yang dipersamakan di mana wajib pajak melakukan pembayaran atas piutang pajak ke bendahara penerimaan, maka fungsi akuntansi melakukan jurnal standar yaitu jurnal LO dan neraca kas di kas daerah pada piutang. Sedangkan jurnal LRA menggunakan perubahan SAL pada pendapatan LRA. Jurnal standar telah diterima dokumen berupa PMK atau Perpres atau surat keputusan kepala daerah atau kontrak atau surat perjanjian atau dokumen yang dipersamakan dan belum diterima pembayaran, maka fungsi akuntansi akan melakukan jurnal standar yaitu jurnal LO dan neraca piutang pada pendapatan LO. Telah diterima nota kredit dari bank atau bukti tanda terima pembayaran atau
bukti penerimaan kas atau dokumen yang dipersamakan, di mana terjadi pemindah bukuan ke kas daerah. Oleh itu, bendahara penerimaan akan mencatat sebagai penerimaan kas. Untuk pelunasan piutang, maka fungsi akuntansi melakukan jurnal standar, jurnal LO dan neraca kas di kas daerah pada piutang. Sedangkan jurnal LRA perubahan sal pada pendapatan LRA. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ika Mardika. Akuntansi persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksud untuk dijual atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Klasifikasi persediaan. Suatu aset dapat diklasifikasikan sebagai persediaan jika barang atau perlengkapan biasa digunakan dalam kegiatan operasional, bahan atau perlengkapan biasa digunakan dalam proses produksi, barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintah. Contoh persediaan, ada barang konsumsi, amunisi, bahan untuk pemeliharaan, suku cadang, persediaan untuk tujuan strategis atau berjaga-jaga, pita cukai, bahan baku, barang dalam proses atau setengah jadi, tanah atau bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, diterima atau hak kepemilikannya dan atau kepenguasaannya berpindah. Ilustrasi pengakuan persediaan. Pada tanggal 1 Februari 2015, SKPD Kota Jaya membeli persediaan berupa 5 rim kertas HVS dan 10 pak spidol. Harga kertas HVS adalah 50 per rim, dan harga spidol adalah 100 per pak. Selama bulan Februari 2015 digunakan sebanyak 2 rim kertas HVS dan 3 pak spidol. Berikut berdasarkan bukti belanja tersebut, fungsi akuntansi akan menjurnal persediaan alat tulis kantor pada kas di bendahara pengeluaran sebesar Rp1.250.000 dan belanja alat tulis kantor pada perubahan sal sebesar Rp1.250.000. Pencatatan persediaan terbagi menjadi 2 metode, yaitu metode perpetual dan metode periodik. Metode perpetual mencatat setiap persediaan yang masuk dan keluar, sehingga nilai atau jumlah persediaan selalu terupdate dalam pembukuan, kemudian memiliki internal control yang lebih baik, namun mengharuskan disiplin dalam mencatat, dan harus dilengkapi sistem terkomputerisasi. Kemudian metode periodik, persediaan tidak diupdate apabila ada persediaan yang masuk atau keluar. Persediaan akhir diketahui dengan melakukan stok opname pada akhir period. Kemudian persediaan yang tidak ada pada saat perhitungan stok opname sama dengan persediaan yang digunakan atau persediaan yang hilang dianggap digunakan karena tidak ada kontrol pencatatan. Perbedaan jurnal metode perpetual dan metode periodik untuk transaksi pembelian. Jurnal metode perpetual dan metode periodik sama, yaitu persediaan pada kas di bendahara pengeluaran dan belanja persediaan pada perubahan sal. Untuk jurnal pemakaian, dalam metode perpetual yaitu beban persediaan pada persediaan.
Sedangkan dalam metode periodik tidak terdapat jurnal. Terakhir, untuk transaksi akhir period atau jurnal penyesuaian, dalam metode perpetual tidak terdapat jurnal, sedangkan dalam metode periodik tercatat beban persediaan pada persediaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Selgi. Selanjutnya, selisih persediaan. Selisih persediaan dapat disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluarsa, atau rusak. Seringkali terjadi selisih persediaan antara catatan persediaan menurut bendahara barang dengan hasil stock of name. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang normal, maka selisih persediaan ini diperlukan sebagai beban. Penetapan besaran selisih persediaan sebagai normal dan abnormal ditentukan oleh Pemda dalam kebijakan akuntansinya. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang abnormal, maka selisih persediaan ini diperlukan sebagai kerugian daerah. Selisih pengakuan atas selisih persediaan hanya terdapat dalam metode perpetual. Next. Selanjutnya, ilustrasi selisih persediaan. Melanjutkan dari ilustrasi Selanjutnya, ilustrasi selisih persediaan. Melanjutkan ilustrasi dari slide sebelumnya, jika hasil stock of name menunjukkan bahwa sisa obat-obatan adalah 19 juta rupiah, maka jurnalnya adalah sebagai berikut. Jika selisih persediaan tidak signifikan, maka jurnal untuk tanggal 31 Desember 2015 adalah beban persediaan pada persediaan totalnya 1 juta. Dan jika selisih persediaan itu signifikan, maka jurnal yang dipakai untuk tanggal 31 Desember 2015 adalah kerugian daerah pada persediaan totalnya 1 juta. Next. Next. Pengukuran persediaan. Nilai persediaan meliputi seluruh belanja yang dikeluarkan sampai suatu barang persediaan tersebut dapat dipergunakan. Dalam PSAP 5, dalam paragraf 18, dikatakan bahwa persediaan disajikan sebesar 1. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Yang kedua, biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Dan yang ketiga, nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Next. Dan ini penjelasannya, biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan, dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan sejenis lainnya akan mengurangi biaya perolehan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh. Untuk persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk dijual, seperti pita cukai, dinilai dengan biaya perolehan terakhir. Dan selanjutnya, biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja dan anggaran. Dan yang terakhir, nilai wajar. Apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi, harga atau nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antara pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar. Persediaan dinilai dengan menggunakan metode masuk pertama, keluar pertama, atau metode rata-rata tertimbang
atau metode harga pembelian terakhir atau dinas setiap persediaan nilai material dan bermacam-macam fee. Next. Ilustrasi pengukuran persediaan. Untuk biaya perolehan, ilustrasi pengukuran persediaan. Untuk biaya perolehan, pada tanggal 1 Februari, Dinas membeli obat senilai 100 juta rupiah. Dari pembelian tersebut terdapat biaya lelang sebesar 2 juta rupiah. Fungsi akuntansi akan mencatat nilai persediaan sebesar untuk mencari biaya perolehannya adalah pembelian ditambah biaya lelang. Maka biaya perolehannya 100 juta rupiah ditambah 2 juta rupiah, hasilnya adalah 102 juta rupiah. Untuk harga pokok produksi, Dinas Kehutanan Kota Jaya memproduksi minyak kayu putih sendiri. Biaya untuk membuat minyak kayu putih terdiri atas bahan baku senilai 75 juta rupiah, gaji para pekerja sebesar 25 juta rupiah, serta biaya overhead senilai 5 juta rupiah. Berdasarkan informasi tersebut, fungsi akuntansi akan mencatat nilai persediaan sebesar untuk mencari nilai persediaan, maka biaya langsung ditambah biaya tidak langsung. Nilai persediaannya jadi 75 juta ditambah 25 juta ditambah 5 juta. Maka hasilnya adalah 105 juta. Dan untuk nilai wajar, Dinas Pertanian Kota Jaya menerima donasi berupa pupuk dari pabrik pupuk sebanyak 100 ton. Berdasarkan hasil survei pasar, harga pupuk per ton adalah 1 juta rupiah. Maka fungsi akuntansi akan mencatat nilai persediaan 1.000 ton dikali 1 juta rupiah. Next. Penilaian persediaan. Dalam suatu periode, pemerintah daerah melakukan beberapa kali pembelian persediaan dengan tingkat harga yang berbeda antara pembeli satu dengan pembeli yang lainnya. Perbedaan tingkat harga tersebut menjadi permasalahan tersendiri dalam melakukan penilaian persediaan. Harga mana yang akan dipakai untuk menilai beban persediaan yang telah dipakai atau dijual atau diserahkan, dan harga mana yang akan dipakai untuk menilai persediaan yang tersisa di akhir periode. Next. Selanjutnya, pengungkapan persediaan. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk diungkapkan dalam laporan keuangan sehubungan dengan persediaan meliputi: yang pertama, kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan. Dan yang kedua, penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. Dan yang terakhir, ada kondisi persediaan, jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang. Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan ke dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.